Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Dalam kitab Bada'i'uz Zuhur karya Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Innallaha ta'ala wakala bil matar malaikata fala tanzilu qatratan illa wa ma'aha malakun yad'uha haitsu sya'allahu ta'ala imma fil barri wa imma fil bahri. Sesungguhnya Allah telah mewakilkan atau memasrahkan urusan hujan kepada para malaikatnya, sehingga air hujan itu tidak akan turun walau setetes pun kecuali disertai oleh para malaikat, dan malaikat itu meletakkannya di suatu tempat yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tetesan air hujan yang diletakkan di daratan dan ada pula yang diletakkan di lautan. Hujan yang diturunkan di daratan maka Allah akan menumbuhkan darinya tumbuh-tumbuhan, tanaman dan rerumputan. Sedangkan hujan yang diturunkan di lautan maka Allah akan menjadikan mutiara yang besar maupun yang kecil. Qala Aristoteles, berkata Aristoteles, innal mator yaqa'u fil bahri al-muhit bidunya. Hujan itu akan turun di laut dunia waqta hubu birrih as-samali, bersamaan saat angin bertiup kencang dari arah utara. Maka jika gelombang air laut itu melonjak atau pasang yang disertai dengan hujan deras, maka tiram akan naik ke permukaan untuk menelan air hujan, seperti halnya farji menelan sperma. Tiram adalah binatang laut sejenis kerang dengan cangkang berkapur dan relatif pipih. Ini termasuk keluarga Ostraidae. Namun kata tiram juga sering dipakai untuk hewan serupa di luar jenis itu. Nah, mengkonsumsi tiram telah terjadi sejak zaman purba dengan ditemukannya sampah dapur yang berupa cangkang tiram. Temuan terbanyak ini ada di pesisir pantai di belahan utara dunia dan menjadi makanan pokok bagi penduduk setempat. Tiram paling aman dikonsumsi ketika suhu mulai dingin, yaitu pada musim gugur hingga musim dingin, karena tiram akan lebih mudah rusak akibat patogen ketika suhu udara hangat. Selama turun hujan, tiram-tiram itu bertahan diri di atas samudra selama mungkin untuk menelan air hujan sebanyak-banyaknya. Nah, ketika air hujan yang ada di mulutnya serasa cukup, maka tiram-tiram itu akan turun ke dasar samudra dan mengumpulkan tetesan air hujan itu di dalam satu tempat di dadanya. Sepanjang waktu lambat laun tetesan air hujan itu mengeras dan berubah warnanya hingga orang-orang menyebutnya dengan sebutan mutiara, seperti layaknya buah yang ada di cangkangnya yang menempel di pepohonan. Ada sebuah kisah menarik mengenai mutiara ini. Seorang berkebangsaan Arab datang ke negeri Basrah dengan membawa mutiara yang indah untuk dijual kepada Ator. Ator itu tukang patri emas. Ia bertanya, apakah engkau mau membeli benda ini? Maka tukang patri itu pun membelinya dengan harga yang sangat mahal. Kemudian si tukang patri itu bertanya kepada penduduk Arab tersebut, dari mana kau mendapatkan mutiara yang cantik ini?
Orang Arab itu menjawab, suatu ketika saya datang ke pantai di negeri Cina dan saya melihat ada binatang kecil yang mati dan di mulutnya terdapat kulit tiram dan dari dalam perutnya muncul cahaya putih menyilaukan, dan disitulah saya menemukan mutiara cantik ini. Di dalam diri tiram laut ini terdapat mutiara yang biasa keluar dari dasar samudra sebagai aktivitas tetapnya saat turun hujan untuk menghirup udara dan minum air hujan. Dan ketika binatang melata itu sedang melintas di tepi pantai, ia melihat ada sepotong daging berwarna merah yang ada di balik cangkang tiram yang menganga. Maka binatang melata kecil itu meloncat untuk menerkam daging tiram tersebut. Tiba-tiba cangkang tiram itu menutup dengan rapatnya sehingga terjepitlah binatang melata itu. Mulutnya beradu dengan daging merah tiram, sedangkan kakinya meronta-ronta di luar cangkang. Dan dari sinilah ketika ada binatang apapun masuk ke dalam cangkang tiram, maka cangkang-cangkang itu tidak akan pernah terbuka dan terkunci untuk selamanya, dan sangat sulit untuk membukanya kecuali dijongkel dengan besi. Ketika binatang melata itu terjepit oleh kedua cangkang tiram, ia ingin berontak namun kesulitan untuk keluar. Akhirnya tiram itu membanting binatang melata ke sana kemari sehingga mati. Maka keluarlah butir mutiara yang indah dari dalam cangkang tiram. Itulah sedikit kisah tentang asal muasal terciptanya mutiara yang sangat indah. Subhanallah, semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari air hujan masuk ke mulut makhluk hewan yang bernama tiram, akan keluar mutiara yang sangat indah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.